akan melewati ujian. Nah, inilah. Jadi larangan untuk kita berkeluh. Diuji oleh Allah, bahkan kita berbelok dengan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat lebih berbahaya lagi. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha ay dakhala fi waqti sibah wa huwa yashku ila nas biqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbuhu. Man asbaha, kata Nabi, siapa yang ketika di pagi hari, mulai matahari mulai terbit di pagi hari, wa huwa yashku biqal ma'ashi, dan dia berkeluh kesah dalam kesulitannya. Pagi-pagi lah rasa ngeluh, kurang inilah, kurang itulah. Mulai pagi mulai rasa ngeluh, rasa ada yang kekurangan, kurang harta, kurang belanja, kurang uang. Pagi-pagi sudah mulai mengeluh. Faka'annama yashku rabbuh. Kalau pagi-pagi hari sudah mengeluh, maka dia sudah dipastikan orang itu dia sedang mengeluh kepada Allah Ta'ala. Nah, pagi-pagi sudah merasa resah, bangun pagi lah mulai memikirkan apa yang nak saya makan hari ini, apa pekerjaan yang nak saya cari hari ini. Wah, kenapa hidup saya seperti ini? Nah, dia sedang yashku rabbuh, sedang berkeluh kesah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Apapun kesulitan dalam kehidupan, karena hidup itu bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Di saat kita di atas, kita tidak lupa dengan Allah dan tidak berbangga diri dan tidak angkuh, tidak sombong, suka berbagi. Di saat kita di bawah, maka kita jawablah dengan kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah, sabar dan salat. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an di saat beliau diuji. Beliau waktu itu satu-satunya mendapatkan keturunan, seorang anak, dianugerahkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di saat beliau pergi ikut peperangan, hendak mau pulang dari peperangan, ada seorang sahabat yang menjemput beliau, berjumpa di tengah jalan, dan sahabat itu menyampaikan, wahai Umar, anakmu sudah tiada. Umar orang yang sangat perkasa itu, yang sangat keras dalam bidang apapun nih. Tetapi beliau di saat menerima ujian dari Allah, mendengarkan putranya sudah meninggal dunia, beliau turun dari kendaraannya, langsung beliau berwudu dan sholat 2 rakaat, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang benar dalam tatanan Islam. Demikian juga kita, Bapak Ibu kaum muslimin, kita lihat mohon maaf misalnya asal kita diberi ujian sakit, baru sakit sedikit lah ngadu, lebih parah lagi ya. Coba tengok sekarang, asal sakit berangkat ke rumah sakit, lah diberi impus, itu udah ada sholat lagi dah tuh. Tengoklah rata-rata di rumah sakit gitu. Padahal kita sedang diuji. Seharusnya dalam sedang diuji itulah kita berupaya
untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita. Dalam rumah sakit mesti harus sholat seharusnya, tapi nyatanya faktanya kita lihat di lapangan, ketika sudah diimpus seolah-olah dia sudah terlepas dari kewajiban sholat. Nah, ini bahaya yang luar biasa. Maaf kadang perempuan di saat mereka di dalam keadaan sehat tidak pernah lepas jilbabnya. Di saat rumah sakit semua jilbabnya terbuka dengan beralasan sakit. Nah, itu fakta banyak kita lihat di rumah sakit yang ini keliru sekali Bapak Ibu. Seharusnya semakin kita diuji, semakin kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada alasan yang namanya impus, pakai impus tidak sholat. Tidak ada alasan itu sebenarnya. Tidak sanggup sholat berdiri dengan cara duduk, tidak sanggup cara duduk dengan cara berbaring, tidak sanggup dengan cara berbaring, berarti ini kanlah ruang ICU berarti itu. Misalnya matanya udah tinggal berkedip-kedip mata, isyarat dengan mata, sholat dengan isyarat mata. Memang nantinya setelah sembuh qadha, tetap wajib qadha ya. Nah, kalau isyarat mata yang namanya sholat enggak. Nah, kalau enggak sanggup juga dengan isyarat mata ya berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan itu pun masih disolatkan, menunjukkan sholat itu adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Nah, tapi kebanyakan kita lihat realitanya semakin mereka diberikan kesulitan di dalam hidupnya, maka semakin mereka menjauh dari Allah. Artinya lupa lagi dengan Allah. Kenapa? Karena sibuk dengan ekonomi yang sulit itu. Nah, ini yang tidak benar. Maka kita akan merasa semakin sulit. Badan kita capek, pemikiran kita lelah. Kenapa? Karena kita dihantui oleh urusan dunia dan dipersempitkan hati kita oleh Allah, maka kita semakin gelisah. Itulah yang banyak penyakit stroke lah, penyakit asam lambung lah, segala macam. Nah, karena itu tadi tidak taat, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya apa? Kalau kita diuji oleh Allah, wa syakayatu la talyiku illa illallah fa innaha min jumlatid du'a. Orang yang dalam kesulitan itu dia tidak pantas mengadu kekeluhannya kecuali hanya illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita ada kesulitan, ada mendapatkan ujian dari Allah, maka jawabannya adalah mengeluhlah, mengadulah, bukan mengeluh, mengadulah kita kepada Allah Ta'ala. Fa innama, maka sesungguhnya apabila diberi ujian oleh Allah itu, maka jawabannya adalah ad-du'a, minta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam. Dalam Quran jelas sekali itu. Ud'u astajib lakum. Ud'u, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan oleh Allah. Nah, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Minta. Nah, kita waktu maaf, waktu sulit barulah ingat dengan Allah Ta'ala. Ini yang tidak benar. Padahal uzkuruni fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Maknanya apa? Ingat di situ bukan hanya di saat kita dalam kesulitan, tapi ingat kepada Allah itu kapanpun dan dimanapun. Di saat kita dalam keadaan bahagia, kita ingat kepada Allah. Contoh dalam kendaraan kan, kita jalan-jalan dengan istri dan anak. Seharusnya hal itu kita praktekkan dalam keadaan bahagia. Pergi ke taman-taman, pergi berkunjung ke keluarga, tidak terlepas mau berangkat, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita lewat jembatan, misalnya lewat jembatan, lewat nyebrang air, bismillahi majreha wa mursaha, ingat kepada Allah. Ini menandakan orang itu di setiap langkahnya ingat kepada Allah Ta'ala.
bahkan masuk ke WC pun dia ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya doa-doa itu, doa masuk WC, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa keluar WC, doa sebelum makan, itu semuanya adalah tanda kita ingat kepada Allah. Contoh makan, Allahumma barik lana, ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan pada kami makanan ini, fima razaqtana, pada rezeki yang kau berikan. Kalau orang yang tidak ingat, maaf, dalam keadaan lapar, asal ada sambal, tidak ingat lagi Allahumma barik lana. Waktu sudah makan, ingat dia dengan doa sudah makan. Waktu tidur, sebelum tidur dia tahu tidur itu separuh mati. Alhamdulillah ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amun. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaih. Doa. Bangun tidur dia berdoa. Mau tidur dia berdoa. Ini menunjukkan mereka ingat kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang bahagia. Nak nengok Bapak Ibu, kalau kita ingat teringat Allah, tengok naik kendaraan, tidak kita lupa dah tu, tidak bakal lupa. Dalam kendaraan, apa dalam kendaraan? Banyak berzikir, apalagi dalam pesawat. Banyak berzikir, banyak bertasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam mobil, di kendaraan motor, walaupun kayak orang gila, kata orang nengok, la ilaha alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu subhanallah. Bertasbih, bertakbir, bertahlil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kita tidak pernah terlepas ingat pada Allah. Misalnya terpundak kaki kita, tersepak kaki kita, kena kayu, misal batu, hantu nih, kayunya yang dicincangnya, ini menandakan tidak tahu dia. Padahal seharusnya tersepak. Kalau orang ahli atau hukama, ulama ahli tasawuf atau ahli sufi, mereka kena tersepak kakinya, kena kayu segala macam, bukan kakinya yang di ini, tapi yang dihelus kayunya. Bayangkan kalau kita kayunya kita potong, batu itu yang kita lempar. Nah, begitulah batu itulah yang kita caci maki, hantu nih, kubu nih, gitu. Tapi orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya selalu takarrub ilallah, dekat dengan Allah Ta'ala, dalam kondisi apapun pasti mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi, pernahkah Nabi merasakan kekenyangan? Tidak ada. Nabi tidak pernah merasakan kekenyangan dalam hidupnya. Artinya beliau selalu dalam keadaan hidup yang sangat, bukan sederhana, sangat di bawah sederhana. Bukan berarti Nabi enggak kaya, bukan berarti, dan bahkan Allah menawarkannya, tapi Nabi lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Berapa kali sahabat menemukan Nabi dalam terikat perutnya, menahan lapar. Demikian juga bukan Nabi, anaknya sendiri Fatimah, 4 hari Fatimah itu tidak berkunjung ke rumah Nabi. Biasanya setiap hari ada berkunjung. Sudah 4 hari Nabi penasaran ada apa dengan Fatimah, tidak pernah berkunjung. Datang ke rumah Fatimah. Kenapa engkau tidak pernah, sudah 4 hari tidak berkunjung wahai Fatimah? Ya Rasulullah, ya Abi, wahai ayahku, tahukah engkau sudah 4 hari ini aku merasakan perihnya rasa lapar ini. Biasanya lapar, beliau lapar juga biasanya, tapi 4 hari ini adalah yang sangat perih aku rasakan lapar ini. Bayangkan, begitulah kehidupan Rasulullah bersama keluarganya. Mereka selalu dalam keadaan lapar. Nah,
kita hanya diuji sedikit saja, kita sudah merasa Allah membenci kepada kita. Nah, oleh karena itu, jawablah dalam kesulitan, dalam ujian, yaitu dengan cara kasiratu biddu'a. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma syakayatu ilan nas fahiya min alamati adami ridha bi bismillahi ta'ala. Adapun orang yang dalam kesulitan, dalam ujian Allah, mereka mengadu ilan nas kepada manusia. Apalagi kalau maaf ngadu ke dukun. Wah, ini tidak ada ampunan orang berbuat syirik. Ngadu kepada manusia. Asal lagi duduk mata ganti itu anu entah. Susahnya pening kalau saya. Apa? Ini tidak lancar, bisnis ini tidak lancar, cemano lah. Ngadu. Melapor. Nabi tidak pernah melapor itu. Sahabat tidak pernah melapor kesulitannya pada orang lain. Asal dikit duduk ngobrol, mengadu kesulitan, keluhan kita. Nah, mengadu manusia. Fahiya min alamati adami ridha. Ini menandakan dia tidak ridha dengan apa yang sudah menjadi bikismatillah, dengan ketetapan Allah Ta'ala. Dia tidak ridha, tidak rela dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, ingat-ingat nih Bapak Ibu, kalau kita diuji oleh Allah dalam bentuk harta, diuji dalam misalnya anak kita, mana perangai anak kita misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita suruh dia untuk belajar ini, dia tidak mau, dia harus ke situ. Nah, ini ujian, tantangan. Mengeluh kita, ngadu kita dengan manusia, maka ini menandakan dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Seharusnya ketika misalnya kita lihat anak kita perangainya tidak berubah, dicegah untuk jalan malam di jalan malam, jangan jalan malam mingguan di jalan malam. Angkatkan tangan tinggi-tinggi waktu sholat, setelah sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, beristighfar kita kepada Allah. Angkatkan tangan tinggi-tinggi, ya Allah, adulah kepada Allah Ta'ala, hanya kepadamu aku minta pertolongan, hanya engkau yang bisa membolak-balik hati manusia ya Allah, maka balikkanlah hati anakku kepada jalan yang benar. Minta dengan Allah, kita minta, bukan ngadu ke sini, ngadu ke situ, bahwa ini menandakan dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya pula kata, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Orang-orang yang, kata beliau, orang-orang yang barang siapa yang merendahkan dirinya kepada manusia. Kalau ngadu tuh Bapak Ibu, maaf, bawahan, kata atasan, lakukan itu, padahal salah, karena dia bawahan mau tak mau, seperti orang yang menyembah. Kalau panggilan Allah waktu subuh, Allahu Akbar, nggak ada peduli dah tuh. Tapi kalau ada WA dari atasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, hari ini kita berangkat jam 7, pokoknya harus standby di sini, kita berangkat situ. Wah, itu dah ada tahu nama sepatunya, tinggal terbalik sebelah pakai, demi untuk ngejar cepat panggilan atasannya tadi. Begitu takutnya, begitu tunduknya dengan atasan. Tapi di saat panggilan Allah Ta'ala, seperti mereka seolah-olah tidak mendengarkan apa-apa, padahal dia duduk di balai dengar azan, cuek saja, seolah-olah dia tidak terpanggil hatinya. Wah, ini bahaya sekali. Ini alamati, tanda-tanda, ini tanda-tanda ini khatim fil qalbi,
Ini menandakan kalau orang yang sudah dengar azan, tidak ada terpanggil hatinya, tidak ada minat untuk sholat, ini dikhawatirkan hatinya sudah mulai tertutup karena bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Ini bahaya. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai dikunci oleh Allah Ta'ala hati kita. Maka telinga seolah-olah tidak mendengar apa-apa, mata seolah-olah tidak melihat dalam jalan kebaikan itu. Ini yang khawatirnya kamu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam urusan dunia, orang-orang yang waman asbaha ai dakhala fi sabah, orang-orang yang pagi-pagi sudah mulai masuk pagi katanya, dia hanya khawatir dengan urusan dunianya, khawatir dia. Faqad asbaha sakhital 'ala Allah katanya. Maka kalau orang yang seperti itu, kata beliau, khawatir dengan urusan dunianya, berarti mereka itu sudah jelas akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibenci? Karena masalah rizki itu, masalah urusan-urusan itu, semuanya itu seharusnya Allah yang ngatur, bukan kita. Kita ini sekedar asbab atau sarana sebagai menjalani saja. Yang menentukan itu Allah. Al-insanul ikhtiyar, manusia itu memang punya pilihan, punya keinginan, punya wacana, punya angan-angan. Walakinnal ikhtiyara la yasbut illa biiznillah. Tetapi keinginan itu, usaha itu, keinginan itu tidak pernah memberi ketentuan, tidak bisa memberi kepastian illa biiznillah, kecuali kalau Allah sudah memberi izinnya. Seharusnya wal ikhtiyaru wa tawakkaltu 'ala Allah, usahalah, bercita-citalah, setelah itu serahkan semua urusan itu kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Tapi kebalikannya, di saat kita ada masalah dalam urusan kita, dalam urusan dunia kita mulai resah, mulai gelisah, mulai merasa khawatir, mulai merasa takut. Apa yang harus aku lakukan? Nah, orang yang seperti ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir Bapak Ibu. Itu saya bilang tadi, saya kagum nengok kemarin tuh dalam video, Masya Allah, di Lampung ya. Ya Allah, jutaan manusia, orang-orang jemaah tabligh berkumpul. Mereka di mana mereka mengambil biaya sebanyak itu makan orang. Saya tengok ada polisi yang dermawan, nak satu mobil dam truk katanya bawa beras. Allahu Akbar. Kalau hati orang yang sudah dekat dengan Allah, keyakinannya itu sudah benar-benar lengket, hanya dia yakin kepada Allah Ta'ala. Kita nengoknya kita nengok orang itu bentuk bentuk orang gila bentuknya, seolah-olah kalau logika tidak sehat kita memikirkan di mana orang tuh ambil biaya bisa berangkat ke sini, berangkat ke situ. Saya nengok di Tabir Ulu, saya kan sering pengajian seminggu sekali itu di Marajani. Tengok mereka jauh lah pergi ke masjid-masjid, keluar. Ada orang kata, mana nak pergi macam tu, orang rumah tinggal dia kasih belanja dah. Ini keliru sekali Bapak Ibu. Kalau begitu itu Nabi Ibrahim bukan disebut dengan Nabi Ulul Azmi, berarti Nabi Ibrahim sedang ngandung besar perut istrinya 9 bulan. Ketika Allah perintah untuk dakwah, ditinggalkan untuk berdakwah. Itu imannya, levelnya tinggi Bapak Ibu. Maka saya kagum sekali, heran sekali dan kaget melihat orang-orang yang seperti itu
tekad bulatnya keyakinannya kepada Allah Ta'ala itu sedikit pun tidak merosot. Begitulah keimanan orang yang kuat. Mereka tidak memikirkan di mana saya mengambil uang, di mana saya mengambil makan belanja anak istriku. Inilah orang yang hatinya sudah terikat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya pagi-pagi itu kita seharusnya apapun urusan-urusan dunia kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Tugas kita sekedar usaha. Sudah usaha, kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Nah, wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu, wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu. Orang yang rendah hati kepada orang kaya karena kekayaannya. Kerja dengan orang kaya, apa disuruhnya galong. Bahkan maaf, kalau orang kini kalau ada duit tidak peduli orang. Tapi kalau orang kaya kentut pun percaya orang. Orang kaya kentut pun percaya orang. Begitulah orang yang merendah hati kepada orang kaya. Karena bahasa kasarnya penjilat. Nah, penjilat. Atau orang yang bawahan, rendah hati dengan atasannya. Nah, ini biasanya kalau orang yang sudah seperti ini, biasanya itu apapun kata atasannya ikutnya dong. Salah kata atasannya benar juga katanya. Aneh. Sama orang kaya. Apapun ungkapan orang kaya memutuskan suatu hal, betul katanya, padahal salah. Itu banyak terjadi Bapak Ibu, banyak sekali terjadi. Seharusnya yang didengar kebenarannya, bukan melihat materialnya. Ingat kekayaannya, bukan itu. Kalau tengok orang di mana-mana, asal ini, padahal kita tidak tahu orang kata penghormatan al-mukarram si pejabat ini, al-mukarram si pejabat itu. Kena tingkat al-mukarram. Padahal ada ulama-ulama yang alimnya luar biasa, tidak ada al-mukarram di situ. Atau pimpinan-pimpinan pesantren, karena dia diagung oleh manusia, al-mukarram pimpinan pun karena ada jabatannya apa? Pimpinan pesantren. Tapi ada ulama-ulama yang ini, misalnya ada orang jemaah tabligh di situ, orang soleh, orang taat, tahajud malamnya aktif, tidak pernah tinggal. Orang yang yang kepala pejabat, kepala ini kepala itu, belum tentu tahajud malam. Tapi al-mukarram, ada orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, tidak ada terucap sedikit pun. Nah, ini dia. Ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Tengoklah di mana-mana ada acara DRS, DR-nya, Doktor Handus, Doktor S2-nya, itu yang ini disebutnya. Di mana-mana boleh tengok kalau tidak percaya. Jabatannya, tengok levelnya yang dilihat, tapi tidak melihat seharusnya bagaimana kesolehannya, bagaimana dia tingkah laku kesehariannya. Orang sekarang berbeda, sebalik dari demikian. Yang ditengoknya adalah jabatan, pangkatnya, lihat materialnya. Itu yang dilihat oleh orang-orang. Apapun yang diomongnya betul. Kita tengok masuk nih, contoh Pak, politik. Kalau Bapak Ibu kalau tidak percaya, mungkin kalau yang ada sudah masuk politik, tengoklah. Asal masuk politik, apapun kata partai ikut galau-galau. Nak kiai mano nian asal masuk partai, apa kata atasan, ayo galau. Cek kalau ada jawab. Berapa banyak ustadz-ustadz yang tukang bagi duit? Banyak. Kenapa? Karena dia sudah masuk politik. Berarti bukan berarti tidak boleh politik. Boleh. Dalam syariat Islam dianjurkan berpolitik. Tapi kalau sudah berpartai, dia harus tunduk dengan pemimpinnya. Di mana-mana pun. Cek kalau tidak percaya kata saya. Salah
pun dikatanya benar. Walaupun itu kiai ulama sekalipun, kalaulah ikut di bawah naungan politik partai ya maksudnya dah, maka jelek pun tetap baik menurut pandangannya. Tengoklah di media, mulai masuk pemilu, tengok tak ulama pakai kacamata dia, berjoget-joget ulama, berjoget-joget di panggung demi untuk mencari panggung biar dipeduli oleh atasannya. Nah, salah bentuknya, benar juga katanya. Apa alasannya? Kalau kita tidak menyogok katanya, maka ada orang yang jahil, orang yang zalim, dia menyogok juga, naik dia, maka dia zalim. Padahal dia ini katanya baiknya. Upaya kita menyogok supaya kita menang karena kita orang baik. Nyogok itu bila salah, mana mungkin dia dikatakan orang benar? Mustahil dia orang benar. Perlakuannya saja sudah salah, mana mungkin dia disebut dengan orang benar? Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terakhir, kalau orang, saya ulang lagi, waman tawadha'a li ghaniin lighinahu, orang yang rendah hati, tunduk dengan orang kaya karena lighinahu, karena kekayaannya tadi, faqad zahaba sulusan dinihi, sungguh kata Nabi dia sudah hilang 2/3 agamanya. Kalau 3/4, 2/3 hilang, tinggal 1/3 lagi. Ini lemah sekali ini. Kalau orang lah tunduk dengan orang kaya, yang bawahan tunduk dengan atasan, maka 2/3 agamanya sudah akan pasti hilang. Apapun kesalahan atasan, apapun kesalahan orang kaya, apapun yang diungkap orang kaya salah sekalipun, benar katanya. Kenapa? Karena dia sudah tunduk dengan orang kaya, maka agamanya jadi taruhan, Bapak Ibu. Maka oleh karena itu hati-hatilah, walaupun kita punya pekerjaan di bawah naungan, kerja di kantor, jangan sampai terjual agama kita. Contoh misalnya ada atasan kita membagi-bagi uang, diam ya, diam. Ini dimaksud dia sudah hilang 1/3 agamanya. Dia sedang menjual agamanya demi mengikuti atasan atau orang kaya. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, selalu mengadu kepada Allah Ta'ala apapun urusan kita, dan kita tidak mengadu keluh kesah kita kepada manusia, apalagi kita menjual agama kita demi urusan dunia. Nauzubillah min zalik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Pak Ustadz, jadi ada satu hal yang ingin kami tanyakan. Ini masalah kita, katakanlah anak yang sakit, ya kalau melalui doa kita mungkin banyak kesalahan kita, mungkin doa itu tidak terkabul oleh Tuhan, tapi kita pertolongan melalui katakanlah ustadz atau buya untuk mengobat anak kita melalui apakah itu ditawa airnya kan, itu bagaimana tuh Ustaz? Ya kalau kita kurang yakin dengan, karena kita nih mungkin banyak dosa kan, kalau kita berdoa tidak terkabul oleh Tuhan. Jadi bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Itu disebut dengan, kalau dalam apa ahli sunnah wal jamaah itu disebut dengan tawassul. Ya, tawassul namanya. Nah, memang bukan hanya di saat mereka udah mulai beranjak ke remaja, dari lahir pun anak kita sebenarnya seharusnya sudah kita bawa ke orang alim.
minta didoakan. Ini kan kalimatnya doa, ingat ya. Jadi ini menyangkut, anak kata beliau tadi, itu disebut dengan tawassul atau wasilah doa ulama. Karena kita menyadari bahwa sama dengan ke kubur. Kan kalau orang Wahabi katakan nyembah kubur katanya, mereka ndak datang cek di lapangan, tengok apa orang berdoa, misalnya berdoa di atas kuburan. Itu adalah, ingat, misalnya ada suatu hal masalah, misalnya kita berdoa di atas kubur. Berdoa ini maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah semoga beliau diberi kemudahan dan semoga beliau ini mendoakan kita kepada Allah. Ini rekamannya tawassul namanya. Tapi kalau kita minta ke kuburan itu memang syirik total. Nah, sama hal tadi, itu namanya tawassul. Kita mintakan doa, kan ujung-ujung kan hakikatnya kepada Allah nih. Karena kita tahu kita ini orang yang banyak dosa, orang yang toleh, kita orang yang tidak soleh misalnya, maka kita carilah orang ulama yang mereka soleh, mereka selalu tahajud, mereka selalu menangis di malam hari. Nah, tolong doakan Pak Kiai, doakan anak saya, semoga anak saya menjadi anak yang soleh. Ini tawassul, sangat dianjurkan dalam Islam. Dan itu ajaran ahli sunnah wal jamaah, memang dianjurkan kepada ulama. Nah, yang dimaksud di sini tadi mengadu keluh kesah adalah tentang masalah urusan-urusan yang misalnya duniawi, misalnya dah tuh masalah urusan anak yang ini, kita seharusnya di samping kita meminta kepada ulama, minta tolong doa. Nah, ini ingat ya, kalau minta ke ulama lah pasti salah. Walaupun kalau orang ini orang dukun lah pasti kita minta dengan ulama itu salah juga. Tapi tujuan kita adalah tawassul, minta supaya ulama itu mendoakan kita kepada Allah karena dia orang soleh. Itu tawassul namanya. Nah, ini mesti harus digarisbawahi. Bolehkah? Boleh. Itu sangat dibolehkan dalam syariat Islam. Karena hal itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Contoh, solat main. Kenapa lebih afdol salat mayit sekurang-kurang 40 orang? Gitu. Kenapa tidak seorang baik cukup? Anaknya kan paling afdol menyolat. Kenapa harus 40 orang? Karena bisa jadi di antara 40 orang itu ada salah satu doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Ini makna semayang 40 orang gitu. Nah, mayit tadi. Apalagi orang yang sudah ratusan orang sholat, entah tidak tahu orang yang di sudut itu waliullah yang sedang ikut sholat, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Sholat istisqa, minta hujan. Kenapa disunnahkan kita membawa hewan, membawa kambing, kerbau? Disunahkan dibawa ke lapangan. Kalau bisa jangan di masjid, di lapangan katanya. Disunahkan di maidan, di lapangan luas, lapangan bola, bawa binatang. Karena ke masjid tidak mungkin bawa kerbau dah. Bawa binatang. Karena hewan itu la turaddu, tidak tertolak doanya. Beda dengan kita Bapak Ibu, 40 kali kita berdoa belum tentu diterima sekali oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tadi Bapak, tawassul itu dibolehkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa, terutama saya sendiri, bisa saya amalkan, dan begitu juga Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.